Battle Through the Heavens God. Episode 2051. Kuno, Kristal Darah Long Yuan. Suner memandang Xiaoyan dengan alis yang indah, dan memandang Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Dengan kekuatan dan persepsi tiraninya, secara alami dari awan kelabu di area berbatu awan stromato di lembah, mencium nafas yang sangat menyesakkan. Untuk dapat membuat Suner, yang sama kejamnya dengan peri petarung bintang 8 di tahap tengah, menghasilkan fluktuasi yang begitu menakutkan, hal-hal dalam kelompok cahaya abu-abu ini sungguh luar biasa. Ini adalah hal yang baik. Saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan transformasi Dewa Naga keempat di tubuh saya. Saya tidak menyangka kali ini, Tuhan akan sangat membantu saya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, matanya menjadi panas, dan dia tidak bisa menahannya. Bersiap, tubuhnya langsung bergerak dan melangkah ke area berbatu di awan stratus. Benda ini, terus terang, adalah sebuah tiang yang berisi darah keluarga naga. Keluarga naga adalah eksistensi tingkat atas di dunia. Tulang, esensi darah, dan darah mereka sangat cerdik untuk manusia, tetapi karena mereka status tinggi oleh karena itu, setelah jatuhnya setiap klan naga, yang kuat di klan akan mengambil tindakan untuk membawanya kembali ke dalam klan, dan dengan kesombongan mereka, tidak mungkin darah dan esensi klan naga tertinggal di dalamnya. Great Thousand World dan diinjak-injak oleh makhluk lain. Namun, kristal ini sangat misterius. Bahannya sangat kuat. Selain itu, ia tumbuh di lava vulkanik selama ribuan tahun dan dituangkan oleh api cair yang tak terhitung jumlahnya. Ia terbentuk dalam ribuan tahun dan dibudidayakan dalam 10.000 tahun. Harus menebak, saya khawatir balok kristal ini tertarik oleh beberapa pembangkit tenaga naga yang sekarat ketika mereka mengumpulkan kebijaksanaan spiritual, dan dengan gegabah melahap kekuatan dan darah pembangkit tenaga naga, menyebabkan beberapa mutasi langka untuk membangun harta langka tersebut. Petik 2. Blok kristal semacam ini dapat menahan dan menyimpan darah naga untuk waktu yang lama, yang merupakan harta karun bagi beberapa orang kuat yang berlatih seni bela diri naga atau mengandalkan darah naga. Xiaoyan tidak bisa menahan antusiasmenya, dan dia terus berbicara, angkat bicara. Dengan suara, api membubung dari tubuh Xiaoyan, dengan lembut menghilangkan kabut abu-abu yang menutupi kristal sumber naga kuno, dan tiba-tiba beberapa kristal ungu menyerupai bentuk naga muncul. 1, 2, 3 $3. Lagi pula, bahannya mendekati sempurna, dan ada kekuatan darah ras naga ortodoks di dalamnya, cek-cek. Sekilas, Xiaoyan mau tidak mau mendecakkan lidahnya secara diam-diam, keberuntungannya terlalu bagus, bukan? Jelas ada banyak batasan tirani di sekitar kristal, tetapi Xiaoyan Xiu memiliki transformasi Dewa Naga, batasan ini tentu saja tidak layak untuk disebutkan kepada Xiaoyan. Suner, masih ada 2 hari sebelum pelelangan dimulai. Tunggu aku suatu hari nanti. Aku akan berhasil mengembangkan transformasi keempat Dewa Naga di sini, dan kita akan pergi dari sini. Xiaoyan sangat bersemangat, dan setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut membagi aturannya. Sepotong kristal asal naga perlahan memulai budidaya transformasi keempat transformasi Dewa Naga. Bodoh sekali, aku terlihat jauh lebih baik daripada 2 kristal pecah ini. Melihat Xiaoyan seperti ini, Suner merasa lega sekaligus marah. Gigi harimau kecil itu berdengung seperti penyihir yang memakan orang umumnya jahat dan menawan, tetapi 2 kristal sumber naga kuno yang tersisa disimpan dengan hati-hati oleh Suner dan disimpan sementara untuk Xiaoyan, menunggu Xiaoyan berhasil mengolahnya dan menyerahkannya kepadanya. Kristal asal naga Sang Yuan berbentuk seperti naga mini, seukuran beberapa telapak tangan, tetapi warna darah yang sangat jelas pada kristal tersebut mengandung semacam kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Itulah kekuatan darah dari keluarga naga eksklusif. Terlebih lagi, jika tidak ada nafas naga yang menarik, jika blok kristal dibuka dengan gegabah, saya khawatir blok tersebut akan dibersihkan oleh serangan balik, dan tidak akan ada mayat. Setelah melakukan semua ini, Suner sedikit waspada di sekitar lembah, menunggu kesuksesan Xiaoyan, tetapi Suner berada beberapa puluh meter dari Xiaoyan dan menemukan platform tinggi untuk duduk. Kakinya yang tanpa cacat sedikit bergoyang, cukup indah. Transformasi pertama Dewa Naga melemahkan tubuh, transformasi kedua menjadi kekuatan naga, transformasi ketiga menjadi lengan naga, dan sisik tuan bawah. Aku tidak tahu seperti apa transformasi keempat ini.
Long Yuanjing dipegang di tangan Xiao Yan. Tiba-tiba, arus hangat perlahan mengalir di atas Long Yuanjing, tampaknya tertarik oleh aura naga di tubuh Xiao Yan. Melalui keberadaan Kaisar Darah Naga, Xiao Yan sudah mengetahui bahwa transformasi kelima dari transformasi Dewa Naga adalah Cakar Dewa Naga, namun ia memiliki beberapa ekspektasi untuk transformasi keempat. Di bawah Cakar Dewa Naga, segala sesuatu dimusnahkan, tetapi transformasi Dewa Naga hanya dapat dikembangkan satu per satu, jadi tidak perlu khawatir. Transformasi Dewa Naga transformasi keempat. Tubuhnya ditempa dengan darah keluarga naga, dikombinasikan dengan 3 transformasi pertama Dewa Naga. Jadikan tubuhmu tirani seperti klan naga, dan setelah transformasi keempat, tubuh memiliki kekuatan menakutkan yang tak terduga. Dengan adanya sumber naga kuno ini, kekuatan jiwa Xiao Yan menembus ke dalam tubuh, dan perlahan-lahan menyelidikinya. Rute budidaya transformasi keempat transformasi Dewa Naga, suara Sansekerta kuno memenuhi pikiran Xiao Yan. Tidak ada penjelasan spesifik. Aneh. Lupakan saja, lebih penting berbisnis. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraannya, dan api suci kuning yang menyilaukan keluar, perlahan membakar Long Yuanjing. Namun, keteguhan tiang sumber naga kuno bahkan melebihi perkiraan Xiao Yan. Sekalipun dipadamkan dan dibakar dengan sumber api suci, butuh 6 jam penuh untuk melonggarkannya. Kekuatan pembakarannya, saya khawatir akan memakan waktu beberapa hari, jika api biasa sepertinya akan memakan waktu lebih dari beberapa bulan. Sudah dimulai. Setelah 6 jam, napas Xiao Yan kembali ke puncaknya, dan matanya sangat serius, dan dia perlahan menatap Long Yuanjing. Long Yuanjing hangus dan terbuka, dan tiba-tiba berubah menjadi naga energi merah menyala, diam-diam merangkak di depan Xiao Yan. Meski begitu, Xiao Yan merasakan jantung berdebar-debar. Semakin tirani kekuatannya, semakin besar harga yang harus dibayar. Ledakan. Dengan suara, kekuatan isap yang mempesona muncul dari tubuh Xiao Yan. Segera, dia menghirup energi naga yang mengandung esensi darah naga ke dalam tubuhnya, www.metalnovel.com, dan mulai meredamnya. Weng berdengung. Naga energi baru saja tiba di kulit Xiao Yan, dan sebelum memasuki tubuh, raungan menyedihkan tiba-tiba muncul. Meskipun transformasi keempat dari transformasi Dewa Naga sekarang membutuhkan penempaan darah naga, ini benar-benar berbeda dari penempaan transformasi pertama. Jika dikatakan tempering transformasi pertama hanya pada tubuh dan kulit, maka sulit tempering transformasi keempat berasal dari jiwa dan menembus ke dalam sumsum tulang dan anggota tubuh. Rasa sakitnya tidak bisa tidak membuat orang mati rasa. Yang tidak tegas, saya khawatir mudah gila dan tersesat. Saudara Xiao Yan, melihat tubuh Xiao Yan merah menyala dan naga energi merah menyala melompat-lompat di tubuhnya, Suner mau tidak mau mengepalkan tangan rampingnya dengan erat, nadanya serius. Tidak perlu. Tampaknya menyadari bahwa Suner hendak bergerak, Xiao Yan tiba-tiba memaksakan senyum dan berkata sambil tersenyum, tubuhnya tegang, rambutnya berdiri, dan setetes keringat terus menetes. Hai, setelah beberapa menit, raungan dan penyiksaan yang langka perlahan menghilang, dan tubuh Xiao Yan tersapu dari naga tertinggi yang mendominasi, dan tubuhnya, yang juga merupakan tubuh manusia sejak awal, tiba-tiba bertemu untuk sementara waktu. Menjadi manusia, hantu atau hantu. Penampilan seperti itu sangat mengerikan, dan tubuhnya sebenarnya setengah manusia dan setengah naga. Episode 2052. Ledakan. Dalam sekejap, di seluruh lembah, semburan kekuatan yang menyesakkan dan menakutkan menyapu tubuh Xiao Yan, dan akhirnya, di bawah kebuntuan mematikan Xiao Yan, penempaan tersebut selesai dengan bunyi gedebuk. Saudara Xiao Yan, siapa kamu? Melihat akibat ledakan muncul di sekujur tubuh Xiao Yan, Suner buru-buru bangkit, api panas berbentuk gagak emas merasuki tubuhnya, dan pergi menuju tempat Xiao Yan. Kabutnya hilang, dan setelah menarik napas panjang, dia memandang Xiao Yan, yang bukan manusia, naga atau naga, dan tidak bisa menahan senyum. Apa masalahnya? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat dia melihat ekspresi aneh Sun yang memaksanya untuk tidak tertawa. Saya baru saja dengan jelas melunakkan tubuh dengan kekuatan di Dragon Origin Crystal. Baik itu tubuh, anggota tubuh, atau bahkan jiwa, saya telah menerima baptisan baru. Lebih penting lagi, transformasi keempat Dewa Naga baru saja terjadi dalam ledakan.
Di antaranya, latihan tersebut berhasil. Ini adalah transformasi keempat dari transformasi Dewa Naga. Transformasi setengah naga. Suner melambaikan tangannya, dan cermin luar angkasa muncul di depan Xiaoyan, dengan sempurna mencerminkan kondisi tubuh Xiaoyan saat ini dalam garis pandang Xiaoyan. Xiaoyan terkejut. Ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin. Dia melihat tubuhnya melalui dunia nyata. Di atas badan, batas antara alis dipisahkan kiri dan kanan. Dari atas hingga bawah, tubuhnya terbelah sempurna. Lengan kiri, badan kiri di antara alis, tiba-tiba dilindungi lapisan sisik naga yang tebal. Entah itu kulitnya atau sisik naga Qian, ada rasa kekuatan yang sangat menakutkan. Skala naga Qian ini secara alami adalah skala tiran. Dengan darah keluarga naga ortodoks, Xiaoyan juga mengubah skala tiran menjadi bagiannya sendiri. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tiran yang sebenarnya, dengan saat ini dengan tubuh setengah naga ini, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki tahap awal Dosian Bintang 8 tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Xiaoyan melalui sisik naga. Ini adalah salah satu keuntungan dari setengah dragonisasi, peningkatan pertahanan yang sangat besar. Serangkaian tubuh seperti lengan kiri, kaki kiri, semuanya berubah menjadi naga. Kualitas fisik dan kekuatannya jauh dari sebanding dengan aslinya. Namun, mengambil sudut antara alis sebagai pembatas, sisi kanan Xiaoyan mirip manusia, dan kekuatannya persis sama seperti sebelumnya. Suner, coba serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Meskipun penampilan ini sangat jelek dan bahkan canggung, Xiaoyan dapat merasakan peningkatan besar yang dibawa oleh transformasi keempat Dewa Naga dan transformasi setengah naga. Meskipun itu hanya sekedar transformasi setengah naga saja yang sangat membantu. Xiaoyan hari ini, tidak peduli kekuatannya, tingkat tirani tubuh, atau bahkan kekuatannya, itu beberapa kali lebih tirani daripada transformasi ketiga transformasi Dewa Naga. Cermin kuno. Suner mengangguk dengan manis, nyala api keemasan berkedip di matanya yang indah, dan tiba-tiba sebuah prisma emas yang dibungkus dengan api emas tiba-tiba muncul. Xiaoyan meledak, dan ada gelombang riak energi yang menakutkan di sepanjang jalan. Dentang. Xiaoyan tidak menggunakan energi balas dendam apapun, lengan kirinya yang berubah menjadi setengah naga tiba-tiba terangkat, sisik Qian menutupi tinjunya, dan meledak ke prisma emas. Dalam sekejap, kekosongan itu bergetar. Prisma Xiaoyan langsung hancur oleh pukulan Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan tidak terluka. Bahkan di tangan naga yang ditutupi oleh sisik Tyrant, niat bertarung yang mengerikan muncul. Saudara Xiaoyan benar-benar. Melihat adegan ini, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi, tetapi dengan kekuatannya di tengah tahap 8 Star Fighting Immortals, bahkan pukulan sederhana saja sudah cukup. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicegat oleh pembangkit tenaga listrik bintang 7 biasa. Berusaha sekuat tenaga, aku ingin melihat di mana batas transformasi setengah nagaku. Xiaoyan mengayunkan tinjunya beberapa kali. Setelah membiasakan dirinya dengan perubahan di tubuhnya dan kekuatan yang sangat menakutkan setelah transformasi setengah naga, dia menghadapi kata Suner. Oh, Suner mendengar kata-kata itu dan merasa lega. Segera, nafasnya perlahan berubah, dan tiba-tiba dia berubah dari seorang gadis cantik dan imut menjadi peri dewa di langit, dan semua api yang menakutkan dan sombong muncul keluar. Gagak emas menyinari matahari. Melihat sisik naga yang menakutkan di tubuh Xiaoyan, Suner juga tidak merasa khawatir, mendesak kristal api suci di dalam tubuh, api-api suci yang menakutkan dan semangat juang murni di dalam tubuh perlahan mengalir keluar. Dalam sekejap, seekor burung gagak emas dengan ukuran beberapa puluh meter mengembun di lembah ini. Ho ho ho, gagak emas-emas baru saja muncul, dan penindasan yang sengit membuat Xiaoyan merasa seperti musuh yang hebat, tetapi Xiaoyan tidak takut, karena dia dengan jelas menyadari bahwa tampaknya serangan Sun pada tingkat ini telah menyebabkan tubuhnya rusak, darahnya mendidih. Darah itu jelas bukan darah keturunan klan Xiao, tapi mereka memiliki jejak energi naga setelah mengolah transformasi Dewa Naga. Naga Qi, ini adalah sejenis benda halus, yang dipertahankan karena Xiaoyan menyerap darah naga. Ini lebih seperti simbol status klan naga. Ia bangga dan mengaum. Tampaknya karena musuh yang kuat, ia terpelihara di Xiao.
Roh naga di tubuh Yan benar-benar tersulut, dan pertempuran yang megah dan mengerikan sama megahnya dengan alam semesta yang luas. Saudara Xiao Yan harus berhati-hati, ini adalah kekuatan sumber api suci, kekuatan gagak emas, bahkan tahap akhir pertarungan bintang 8 yang sebenarnya tidak akan menyerah terlalu banyak. Pergi, Suner mengingatkan dengan lembut, setetes cairan emas berkedip di tangan rampingnya, dan segera melambai ke arah Xiao Yan. Ledakan, kehampaan hancur, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya mengikuti, dan burung gagak emas, Yan Ting, turun seperti orang kuat yang telah lama berada di posisi tinggi. Aura ilahi yang tak ada habisnya menekan segalanya. Senang bisa datang. Transformasi setengah naga. Skala dominasi. Melihat serangan yang begitu mengerikan, inti pertarungan tipe api di tubuh Xiao Yan menggeliat, Dewa Naga menjadi bergerak dengan keras, dan raungan panik muncul. Saat suara Xiao Yan jatuh, tepat di atas tubuh Xiao Yan, bagian kiri tubuhnya langsung ditutupi oleh sisik cian, dan kekuatan tebal muncul. www.metelnovel.com, bahkan seorang tiran yang agung dan tak terbatas bayangan jiwa membayangi di belakang dia. Dong, dong, dong. Kecepatannya meroket, dan seluruh dunia dikalahkan oleh sebuah pukulan, tetapi dua serangan di lembah itu perlahan-lahan dimusnahkan. Xiao Yan dan Golden Crow gemetar hebat, dan tanpa sadar mundur, setelah bernafas, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah, dan Golden Crow benar-benar hancur. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat situasi Xiao Yan, Suner kehilangan rasa menahan diri dan bergegas ke sisi Xiao Yan dengan satu langkah, mendukung Xiao Yan dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Suner dan Xiao Yan tidak bisa menebaknya, dia secara alami menyadari harga diri Xiao Yan, jadi dia terus menekan kekuatannya, tapi dia pasti menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang baru saja dia lakukan. Hei, tidak apa-apa. Aku harus berterima kasih padamu, nak. Melihat ini, Xiao Yan tertawa keras dan menabrak desa yang tenang. Apa, sebenarnya mengambil kesempatan untuk menerobos kesempurnaan abadi pertarungan bintang 7. Saudara Xiao Yan, kamu curang. Suara manis dan ringan terdengar pelan, tapi lebih dari itu adalah sentuhan kelegaan. Tingkat kesempurnaan abadi pertarungan bintang 7, ditambah seorang apoteker di tingkat puncak peringkat abadi 6, meskipun ini bukan kekuatan yang tepat dari Xiao Yan, tetapi jika salah satu dari dua identitas ini dihilangkan, saya khawatir itu cukup untuk membuat kewalahan. Pahlawan. Episode 2053. Masih ada satu hari tersisa sebelum pembukaan lelang kota Raja Pengobatan. Xiao Yan pun berhasil mengubah Dewa Naga menjadi transformasi keempat. Setelah memastikan bahwa batu obat dan pecahan batu raksasa Titan baik-baik saja, dia memasang beberapa segel dan penghalang, lalu perlahan kembali ke rumahnya. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Festival Klan Pengobatan adalah zaman kemakmuran seluruh benua Douyun. Untuk menunjukkan bahwa klan obat memiliki alkemis terkuat di seluruh benua Doudi, mereka akan mengirimkan undangan sesekali untuk memanggil pahlawan dari semua lapisan masyarakat. Mengunjungi upacara akbar juga telah menciptakan situasi kepadatan yang berlebihan di kota Yaowang saat ini. Karena situasi yang penuh sesak di kota Raja Pengobatan, pejabat tinggi klan pengobatan memutuskan 1000 tahun yang lalu untuk mengadakan lelang kuno sebelum upacara klan pengobatan. Barang-barang yang dilelang di pelelangan semuanya adalah harta langka dari daerah yang tak terhitung jumlahnya. Obat-obatan tersebut hanya akan dilelang setelah diidentifikasi dan disaring oleh keluarga obat kuat. Setiap item lelang memiliki berbagai kekuatan menakutkan yang tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, pil obat yang pernah memiliki pangkat suci lahir di sini dan dijual di pelelangan, sehingga acara lelang langka di kota Raja Pengobatan menjadi hidangan pembuka sebelum upacara akbar, dan juga menjadi tak terhitung jumlahnya. Objek penjarahan oleh yang kuat. Festival Klan Obat adalah panggung yang dibuat khusus untuk apoteker. Beberapa hero dan hero hanya bisa datang berkunjung, namun pelelangannya berbeda. Selama Anda memiliki sumber keuangan yang cukup, Anda dapat membeli harta favorit Anda. Ini juga terjadi setiap saat. Alasan mengapa Festival Klan Obat dapat menarik banyak orang kuat untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, lelang di kota Raja Pengobatan bisa disebut sebagai lelang dengan kandungan emas tertinggi di seluruh benua Douyun. Itu sama sombongnya dengan kebanggaan ras kuno klan pengobatan, ditambah status tinggi alkemis klan pengobatan,
beberapa tembaga rusak dan besi busuk, klan pengobatan secara alami tidak akan membawanya untuk dilelang, jadi pelelangan di kota Raja Pengobatan harus merupakan barang berkualitas tinggi. Sehari berlalu dengan lambat. Malam hening, semuanya perlahan menjadi koma, meteor berkelap-kelip di langit kota Raja Pengobatan, dan angin dingin sekecil apapun terasa sangat dingin. Saudara Xiaoyan, penjaga klan obat mengirim seseorang untuk mengirimkan undangan dan nomor seri untuk lelang besok. Kami nomor 77. Suner dengan lembut membuka pintu, berjalan ringan, memegang gulungan indah di tangannya, datang tanpa diundang. Ketika saya kembali kemarin, agar tidak mengganggu Xiaoyan untuk menstabilkan kekuatan sempurna Qixing Douxian miliknya, Suner tidak terlalu mengganggu Xiaoyan. Sekarang, saat aura Xiaoyan telah stabil, dia secara alami menyelinap ke rumah Xiaoyan untuk menghilangkan penyakit cintanya, menderita. Lelang, sungguh memusingkan. Xiaoyan bangkit, tersenyum pada Suner, dan segera melingkarkan tangannya di pinggang Suner. Kali ini lelangnya akan dilelang di tempat. Lokasi lelang berada di paviliun lelang inti kota Raja Pengobatan, dan tidak ada ruang pribadi di sepanjang jalan. Tampaknya semua pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam lelang berada di panggung paviliun lelang, dan lelang dilakukan oleh cara menawar. Selanjutnya, kamu harus menunjukkan wajah aslimu, dan tidak boleh memakai topi, jubah, del. Suner, seperti burung yang jinak, perlahan bersandar di dada Xiaoyan dan memberitahu Xiaoyan berita yang telah dia pelajari. Ini benar-benar merupakan metode lelang yang mengurangi kompleksitas menjadi kesederhanaan. Xiaoyan mengangguk seolah sedang memikirkan sesuatu. Tapi saudara Xiaoyan, tindakan Yaozu tidak takut mengungkap identitas penawar. Lagi pula, demi harta karun, aku khawatir banyak orang akan melakukan perbuatan curang. Suner menggelengkan kepala kecilnya dan berkata dengan curiga. Menurutku, ini adalah niat klan Yao, karena mereka berdemonstrasi melawan orang kuat lainnya. Di wilayah klan Yao mereka, jika mereka tidak memiliki kekuatan reinkarnasi dan ingin melakukan sesuatu yang membunuh orang, saya khawatir klan Yao akan membunuh orang-orang di Buayan dalam sekejap, kata Xiaoyan. Kakak Xiaoyan masih pintar. Suner berkata dengan penuh kerinduan. Oke, istirahatlah lebih awal dan pergi ke pelelangan langka ini besok. Petik 2. Petik 2. Setelah hening semalaman, keesokan harinya pelelangan dimulai. Seiring berjalannya waktu, lelang yang sangat dinanti-nantikan di kota Raja Pengobatan dimulai dengan lambat. Bagian depan adalah pintu masuk paviliun lelang. Saat ini, Xiaoyan dan Suner, mengenakan pakaian kasual, berjalan melalui jalan yang ramai, memandangi sebuah bangunan perak yang megah tidak jauh dari sana. Suner tersenyum manis. Namun keduanya masih meremehkan daya tarik lelang tersebut. Jalanan di sini sudah dikelilingi air, dan mungkin ada puluhan ribu orang, namun hanya sedikit orang yang berhasil memasuki paviliun lelang. Sekilas, paviliun lelang tampak seperti tripod perunggu, dengan kekuatan yang sangat mengerikan memancar ke sekujur tubuhnya, dan di depan pintu, puluhan pria parubaya berpakaian abu-abu dengan tulisan, obat, berdiri dengan tertib, mereka tubuh perlahan meluap. Nafasnya tak terduga seperti jurang maut, tanpa sadar membuat orang-orang di luar mengalami depresi yang telah lama hilang. Tolong tunjukkan kartu masukmu. Seorang pria kekar berkata dengan sungguh-sungguh, dan dengan ketat memeriksa orang-orang kuat yang memasuki paviliun lelang. Konfirmasi identitas, apoteker Anda yang terhormat, silakan masuk. Setelah beberapa pemeriksaan, para penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan hormat. Tanpa banyak berhenti, keduanya langsung berjalan menuju interior rumah lelang di atas karpet merah. Paviliun lelang saat ini jelas hanya memiliki satu ruang lelang besar, dan paviliun lelang dikelilingi oleh elit dari klan obat, dan beberapa orang dengan niat buruk tidak dapat menembus pertahanan yang begitu menakutkan. Setelah mengambil napas, sebuah pintu cahaya muncul di depan mereka berdua, dan mereka melewati pintu cahaya, dan aula lelang yang luas dan terang baru saja terlihat oleh Xiaoyan. Namun, sebelum Xiaoyan bisa membuka matanya dan melihat sekeliling, www.metelnovel.com, matanya dipenuhi dengan kepala hitam, dan satu demi satu pembangkit tenaga listrik yang kuat, disertai dengan semburan suara, perlahan bergema di seluruh aula lelang. Aula lelang, kota Raja Pengobatan adalah bangunan yang cukup besar. Seluruh stasiun seperti medan perang kuno.
Dengan platform lelang di tengah sebagai intinya, sekelilingnya seperti tangga spiral melingkar. Dari bawah sampai atas totalnya ada 10. 8 baris, satu baris dapat menampung lebih dari 100 orang, tetapi sekarang ada hampir 10.000 orang berkumpul di sini, mata semua orang panas, dan suara mereka cukup berisik mendiskusikan harta langka apa yang akan muncul dalam lelang ini. Hampir 10.000 orang bersaing untuk mendapatkannya, saya khawatir lelang ini akan terlihat lebih kejam dari sebelumnya. Saudara Xiaoyan, posisi kita di depan, dekat meja lelang. Suner langsung meraih tangan Xiaoyan, berjalan sedikit, dan langsung menuju baris kedua. 3 baris pertama di depan aula lelang memiliki pemandangan yang sangat bagus, dan celah di 3 baris tersebut sangat besar. Satu baris hanya bisa menampung puluhan orang, tapi mereka yang bisa duduk di posisi tersebut adalah kekuatan sebenarnya dari satu partai. Atau seseorang dengan bakat luar biasa. Tentunya dalam lelang kali ini, hampir 100 orang di 3 baris pertama akan menjadi inti kompetisi lelang. Tentu saja, beberapa pria yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau bersembunyi di balik kerumunan, di antara. Saat ini, acara pelelangan perlahan dimulai. Episode 2054. Weng berdengung. Pada saat ini, di aula lelang, orang-orang datang dan pergi, dan ada orang-orang kuat yang berdatangan. Jelas, lelang ini mengumpulkan banyak kekuatan, dan saat ini, kecuali orang-orang kuat di beberapa baris pertama, aula itu sunyi. Menutup matanya, dia perlahan duduk di luar, dan ada banyak suara di belakangnya. Tidak diragukan lagi ini adalah semacam penghinaan dan kesombongan. Bagaimanapun, kekuatan di balik orang-orang kuat yang duduk di 3 baris pertama sudah berada di puncak piramida benua Douyun. Klan Yan, Klan Guntur, 6 klan kuno lainnya, kecuali klan kuno Anda, semuanya ada di sini. Xiao Yan melirik ke depan aula lelang. Di kursi tidak jauh darinya, seorang pria besar terkenal perlahan muncul. Semua ras kuno memiliki simbol ikoniknya sendiri. Selain beberapa aturan Yaozu untuk pelelangan, mereka tidak boleh menyamar dan menutupi wajahnya, sehingga mudah dikenali oleh orang lain. Jika Anda punya kesempatan, mari berkomunikasi dengan mereka. Meskipun orang-orang ini mungkin memiliki banyak hubungan dengan nenek moyang saya dari keluarga Xiao, saya selalu merasa bahwa teknik terlarang Su Shao tidaklah mudah. Xiao Yan meremehkan hatinya. Memikirkan teknik terlarang Su Shao, dia merasa mati rasa di kulit kepalanya. Selain 5 klan kuno, ada juga beberapa kekuatan yang status dan kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah klan kuno, seperti Sekte Xiyue, Desa Wan Kuan, Del, yang kita temui sebelumnya. Orang-orang ini dipimpin oleh yang kuat di pasukannya masing-masing, membawa generasi muda dari klan untuk berpartisipasi dalam festival klan pengobatan. Saya khawatir ada sesuatu dalam lelang ini yang membuat mereka tak terelakkan. Suner mengangguk, dia segera berbisik di telinga Xiao Yan dan berkata, jelas bahkan dengan kekuatan Suner yang menakutkan saat ini, ketika menghadapi beberapa orang tua di sekitarnya, dia masih merasakan ketidakberdayaan. Sekte Xiyue, apakah itu sangat kuat? Xiao Yan memandang seorang lelaki tua berbaju abu-abu dengan mata terpejam dan beristirahat di samping Shen Hong dan Shen Hong di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Kekuatan keseluruhan Sekte Xiyue mungkin tidak kuat, tetapi sekte mereka kaya akan apoteker penyulingan, dan mereka agak mirip dengan apoteker. Dan dikatakan bahwa Shen Hong adalah pemimpin generasi muda di sekte tersebut, dan secara samar-samar telah menyentuh level peringkat ke-7. Selain itu, 6 klan kuno, termasuk klan Yao, tidak boleh dianggap remeh. Terlepas dari latar belakang atau bahkan kekuatan mereka, mereka mungkin akan menjadi penghalang bagi saudara Xiao Yan untuk bersinar di upacara akbar. Tapi aku percaya pada kakak Xiao Yan. Suner berkata dengan lembut, seolah tidak ada kekhawatiran, kepercayaan tanpa pamrih membuat Xiao Yan merasa lebih nyaman. Usai istirahat, keduanya pun terdiam, dan langsung menunggu pembukaan lelang. Dong dong dong. Suara berisik ini tidak berlangsung lama, dan tiba-tiba seekor burung halus perlahan lepas landas dari meja lelang, dan bel yang nyaring dan menyenangkan berbunyi perlahan. Di bawah suara burung halus seputih salju ini, kebisingan di seluruh aula lelang berhenti tiba-tiba. Mereka perlahan-lahan duduk, bersiap-siap, mata mereka yang berapi-api tertuju pada meja lelang, seolah-olah tidak ada asap mesiu.
Pertempuran akan segera dimulai. Dengan suara, burung halus itu melintas, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya terang. Di tengah cahaya itu, seorang wanita cantik dan berwarna-warni perlahan muncul. Pinggul giok wanita berbentuk bulat dan memiliki keindahan yang sangat menarik, serta pinggang yang kecil cukup ramping, bahkan disebut pinggang ular air. Nafas menyebar, dan 3.000 sutra biru jatuh seperti air terjun, menambah misteri yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pada saat ini, dia baru saja muncul, tubuh gioknya berayun lembut, langkah kakinya yang ringan bergerak lagi dan lagi, sosoknya anggun seperti bunga teratai, dan tawanya lebih seperti burung. Keindahan setingkat ini sudah cukup untuk disebut keindahan, bencana bagi air, bencana bagi negara dan rakyat, namun karena ini dalam pelelangan klan obat, orang-orang kuat yang hadir tidak berani melakukannya, mempunyai pikiran jahat lainnya. Mencicit, sepatu kristal hak tinggi wanita yang elegan dan santai, setelan profesional ketat yang pas di kulit, tumitnya dengan ringan menyentuh lantai platform lelang, dan suara keras terdengar, menjadikan seluruh lelang sebagai jejak terakhir dari kebisingan suaranya memudar. Selamat datang di lelang kota Raja Pengobatan. Di awan pengobatan keluarga Xiao, pelelangan ini akan dipimpin oleh saya. Suara bergerak magnetis perlahan keluar, dan memiliki rasa unik di aula lelang. Ini sebenarnya awan obat. Dikatakan bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik abadi pertarungan bintang 8 yang asli, dan apoteker tingkat keabadian kelas 7 dengan keterampilan pemurnian obat yang sangat menakutkan. Posisinya di klan pengobatan hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Ini sebenarnya diselenggarakan oleh seorang jenius. Mungkinkah barang yang dilelang dalam lelang ini tidak ada bandingannya di dunia? Melihat sosok menggoda seperti peri di meja lelang, keheningan di bawah berlanjut untuk beberapa saat, dan kemudian sebuah bisikan tiba-tiba muncul. Bagaimana dengan awan obat? Gadis ini adalah salah satu target terpenting dalam klan pengobatan. Dia lahir di sini hanya dalam 100 tahun, dan kekuatan serta teknologi pemurniannya telah membuat terobosan pada saat yang sama, membuat banyak tetua di klan iri. Dikabarkan bahwa dia akan mampu memasuki profesi apoteker tingkat suci. Yao Yun telah disembunyikan oleh klan Yao selama ratusan tahun. Kali ini, dia secara pribadi akan memimpinnya. Saya khawatir itu karena klan Yao ingin menunjukkan kekuatan ras mereka. Setelah Sun Si, beberapa dari tokoh-tokoh terkemuka di 3 baris pertama perlahan melambat. Berbisik, www.metelnovel.com, mengungkap beberapa informasi yang sulit dipahami orang awam. Lelang ini, untuk memastikan keunikan barang lelang, keluarga obat kami tidak pernah merilis rumor apapun sebelumnya. Ada total 5 harta karun langka dalam lelang ini, harap tunggu dan lihat. Yao Yunmei berkata perlahan setelah melihat sekeliling. 5 potong. Sepertinya akan ada badai berdarah lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Yun, orang kuat di tempat itu mengangguk perlahan, dan tubuhnya menjadi panas. Lelang apoteker sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan barang lelang. Mereka tidak akan menghabiskan waktu dan tenaga untuk mempromosikannya. Karena kesombongan mereka sebagai ras kuno, ditambah dengan identitas mereka sebagai alkemis, mereka bisa muncul di pelelangan setiap saat. Semua item di dalamnya adalah pilihan utama. Semuanya, jangan tidak sabar. Sepertinya semua orang tidak sabar, jadi saya tidak akan mengatakan apapun yang mengganggu. Saya umumkan bahwa lelang klan obat yang diadakan sekali dalam 100 tahun dimulai sekarang. Sebagai pengingat, lelang ini akan menjadi yang paling khusyuk sejak lelang kita. Semoga beruntung. Setelah Yao Yun selesai berbicara, platform kristal yang mempesona di platform lelang tiba-tiba menghilang dari pelelangan. Menonjol di atas tanah, palu lelang halus dan meja kristal menyelimuti lekuk tubuhnya yang ramping. Apakah ini akhirnya akan dimulai? Menyaksikan adegan tersebut, suasana di lokasi menjadi panas. Di aula lelang besar dengan hampir 10.000 orang, mata semua orang terasa panas, dan sudut mulut kering mereka perlahan menjilat, dan mereka tidak bisa tidak menantikannya, berdiri. Saya tidak tahu betapa mengejutkannya apa yang disebut 5 harta karun langka di lelang ini. Episode 2055. Aku umumkan bahwa pelelangan klan Yao yang diadakan sekali dalam 100 tahun akan dimulai sekarang. Saat suara lembut dan manis Yao Yun perlahan turun, pupil dari banyak orang di seluruh aula lelang menyusut dengan erat, dan mata mereka menjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Panas dan gila,
menatap meja kristal di atas meja lelang. Selanjutnya, makanan pembuka dari lelang ini. Silakan rasakan item lelang pertama dengan hati-hati. Yao Yun merasakan tatapan berapi-api dan suasana yang begitu hidup dari sekeliling. Tangan giok ramping berayun dengan lembut, dan segera palu giok mengetuk meja kristal dengan lembut. Tanah di atas meja lelang bergetar perlahan, dan lapisan kabut muncul. Dong, dong, dong. Dengan suara gerakan Yao Yun, kabut cahaya putih menyilaukan muncul di seluruh meja lelang, dan cahaya putih menyilaukan menusuk mata orang-orang kuat yang hadir, menyebabkan mereka terdiam dalam waktu singkat. Kehilangan penglihatan, namun hanya bertahan beberapa tarikan napas. Setelah beberapa saat, di meja lelang yang luas, di samping meja kristal, sangkar batu giok perlahan terlihat di hadapan semua orang. Di sangkar batu giok, ada potongan pola perak. Polanya seperti garis-garis kuno dan misterius, mengungkapkan kekuatan penindasan yang tiada akhir. Di dalam sangkar batu giok ada makhluk aneh berwarna coklat, yang perlahan-lahan bercokol seperti piringan. Orang tidak dapat melihat bentuk aslinya, tetapi di atas cakram, sepasang mata yang sangat dingin muncul, menatap sosok yang tak terhitung jumlahnya di luar sangkar batu giok dengan cahaya yang sangat terang, dan aura pembunuh yang ganas muncul. Apa ini? Warcraft. Melihat kemunculan item lelang pertama, beberapa orang kuat yang hadir tidak bisa tidak saling memandang. Aneh, sepertinya setelah orang ini muncul, suhu di sekitarnya meningkat pesat. Apakah itu ilusi? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, sangkar batu giok ditutupi dengan kurungan yang sangat kejam, dan tidak ada kekuatan yang bisa menyerang, sedikit pun. Benda ini adalah semangat juang, dan peringkatnya telah mencapai tingkat surga yang langka. Saya yakin semua orang kuat yang hadir pasti akan asing dengan kata semangat juang. Mata indah Yao Yun melihat sekeliling, dan suara itu terdengar. Melawan jiwa, itu sebenarnya semangat juang. Mendengar perkataan Yao Yun, terjadi keributan di aula lelang. Bagi banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir, pembangkit tenaga listrik dengan semangat juang mungkin bukan 1 dari 1000. Pertama, semangat juang terlalu langka dan sulit ditemukan, dan kedua, tidak banyak waktu dan tenaga untuk menumbuhkan semangat juang. Namun untuk semangat juang, semakin tinggi levelnya maka semakin terlihat jelas kelebihannya. Selama semangat juang mencapai tingkat prefektur, itu sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang kuat menjarah. Karena semangat juang adalah bayi yang secara langsung meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika pembangkit tenaga listrik di level yang sama mempraktikkan keterampilan bertarung yang sama, keberadaan semangat juang sudah cukup untuk menumbangkan seluruh situasi pertempuran. Klasifikasi roh juang dibagi menjadi menyerang, bertahan dan lain sebagainya. Mirip dengan semangat juang Raja Mayat hidup di tubuh Xiao Yan, sekarang ini adalah semangat juang ofensif terbaik di puncak permukaan bumi. Tidak diragukan lagi itu jauh dari semangat juang surgawi di depannya. Masih ada jarak. Nona Yao Yun, jangan peduli, beritahu kami apa ini, kan? Munculnya semangat juang tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di sini, dan beberapa orang kuat tidak bisa tidak berkata, jelas hati mereka sudah mulai bergerak. Benda ini disebut Nether Flame Python. Itu milik keluarga ular. Itu adalah semangat juang yang menyerang. Itu diambil dari pegunungan lava oleh senior kita ketika mereka melakukan perjalanan ke daratan secara kebetulan. Asalnya jelas, jadi kamu dapat yakin. Jiwa ini sulit diatur dan sulit diatur, bahkan beberapa makhluk abadi bintang 8 yang bertarung sulit untuk dijinakkan, dan karena atribut api, jika tidak dapat dijinakkan, saya khawatir itu akan menyebabkan api gelap. Tidak ada yang bisa menjinakkannya, jadi aku hanya bisa dengan enggan menyerahkannya dan melelangnya. Yao Yun dengan fasih menjelaskan detail Nether Flame Python, mengurangi kekhawatiran masa kini. Hei, boneka kecil ini pintar, tapi terlalu absurd kalau tidak ada seorang pun di keluarga kedokteran yang bisa menjinakkan alasan ini. Saat ini, beberapa lelaki tua di barisan depan memiliki pertanyaan seperti itu di dalam hati mereka. Saudara Xiao Yan, ini adalah hal yang baik. Jika kami bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kemajuan besar bagi Anda dan Sister Cailin. Suner mengerutkan kening, jelas menyadari semangat juang yang luar biasa. Belum lagi nilai semangat juang tingkat ini tidak kalah dengan seni abadi. Mari kita lihat dulu. Xiao Yan tampak tidak berdaya, jelas dia tidak punya uang saat ini. Hihi, lihat aku.
Melihat ini, Suner tersenyum aneh. Kedua lesung pipit kecilnya terangkat sedikit, dan itu sangat lucu. Jelas sekali Xiao Yan meremehkan identitas Suner saat ini. Seorang gadis dengan kekuatan nyata hanya bisa mengatakan bahwa kekayaan dapat menyaingi suatu negara. Karena ini adalah barang lelang pertama, ini adalah kasus khusus untuk menawar dengan koin emas. Yao Yun berkata sambil tersenyum. Lelang dengan koin emas. Apakah ada hal yang bagus? Mendengar kata-kata Yao Yun, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tertarik di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Lagi pula, dalam lelang kota Yaowang, hanya ada sedikit lelang koin emas sejak zaman kuno. Harga awal adalah 100 juta koin emas, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta koin emas sekali, semuanya. Meskipun Yao Yun sangat centil dan menawan, pemahamannya terhadap suasana pelelangan sangat tepat. 100 juta koin emas. Mendengar suara Yao Yun baru saja selesai, terjadi keributan di Du, dan 100 juta koin emas jelas bukan jumlah yang kecil. 100 juta koin emas. Tapi itu bukanlah kerugian. Xiao Yan mengangguk perlahan, jelas dia bisa merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang istimewa dalam semangat juang. Pola api semacam itu di sekujur tubuhnya sulit bahkan bagi Xiao Yan. Merasakan misterinya, aku takut bahkan kekuatan klan obat pun akan melakukannya, tidak bisa menyelesaikan pengintaian, jadi saya melelangnya. 200 juta. Mendengar Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, Suner mengangkat tangannya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, menekan semua pembangkit tenaga listrik yang telah menaikkan harga mereka sebesar 10 juta koin emas dan 10 juta koin emas. Apa? Xiao Yan mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika dia mendengar suara ini, tapi dia merasa suara itu sangat familiar, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang. Kali ini, aku melihat gigi harimau kecil Suner terlihat sedikit, dengan senyuman di wajahnya, menatapnya tanpa bahaya. Bagi pasukan biasa, 200 juta koin emas dapat dianggap sebagai tabungan selama bertahun-tahun, namun bagi ras kuno yang berdiri di puncak piramida benua Douyun, itu seperti gerimis. Setelah Suner berbicara, suara di belakang menjadi lebih lemah, www.lightnovelpdf.com, meskipun tidak ada yang bisa mengenali Suner, tekanan kuat di tubuhnya membuat orang kuat di belakang menjadi dingin. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir dia adalah anak dari ras super tertentu, sehingga orang lain tidak berani menyinggung perasaannya sesuka hati. Bayi kecil ini cukup familiar, tapi saya pernah memiliki hubungan dengan generasi muda dari banyak sekte di benua Douyun. Saya khawatir dia hanya orang dari klan kuno. Di atas, seorang lelaki tua berambut merah melihat sosok Suner dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Orang kuno. 300 juta. Mendengarkan pembukaan Yan Tua, seorang pria berambut merah dan berwajah hitam di belakang Yan Tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Keduanya milik klan Yan, dan mereka suka berperang. Di masa lalu, mereka sangat membenci klan kuno, tetapi sekarang mereka secara alami bersedia membantu mereka. Saya tidak menyangka bahkan klan Yan akan mengambil tindakan. Melihat jalan keluar yang kuat dari klan Yan, beberapa orang yang beruntung di belakang juga menyerah sepenuhnya pada kenaikan harga. Karakter ras kuno dalam melindungi kekurangan bukanlah sesuatu yang berani mereka lawan, dan mereka hanya bertarung satu persatu. Jiwa, tidak cukup bagi mereka untuk merobek wajah mereka. 400 juta. Melihat ini, Suner memalingkan muka dari Xiao Yan, menatap pria klan Yan yang berambut merah dan berwajah hitam, sedikit rasa dingin muncul. 500 juta. Kata pria berambut merah. 600 juta. Suner melanjutkan dengan santai. Wanita muda ini benar-benar kaya dan berkuasa, jadi tidak perlu memperjuangkan hal ini. Pria berambut merah itu mengepalkan tinjunya dan tersenyum, dan langsung mencium bau dimanfaatkan. Sungguh klan Yan yang bagus, tapi sebenarnya membuat keluargaku Suner menghabiskan 400 juta ekstra dengan sia-sia. Meskipun Xiao Yan di permukaan baik hati, dia cukup muak dengan perilaku klan Yan di dalam hatinya. Episode 2056. Tamu nomor 77 membeli Netherworld Flame Python dengan 600 juta koin emas, tapi masih ada penawar. Melihat suara berisik di aula lelang perlahan menghilang, Yao Yun pun tersenyum manis dan membuka mulutnya. Hal ini untuk memobilisasi suasana tempat kejadian. Namun,
Yao Yun cukup terkejut dengan harga barang lelang pertama. Meskipun roh pertarungan tingkat surga jarang terjadi, sekarang ia ada di dunia nyata. Kekuatannya telah sangat berkurang, dan hanya sedikit orang yang mau membeli dan menawar. 6 harga 100 juta koin emas tidak diragukan lagi melebihi ekspektasi. Selain itu, untuk Nether Flame Python, menurut perkiraan konservatif dari pembangkit tenaga listrik di klan, semangat juang ini memiliki banyak rahasia, tetapi kekuatan serangannya terlalu ganas, dan pembangkit tenaga listrik di klan mereka tidak dapat mendeteksinya, jadi mereka melelangnya. Dong dong dong. Palu lelang jatuh dengan lembut, menandakan keberhasilan penawaran item lelang pertama. Selamat kepada tamu ke-77 yang berhasil membeli piton api bawah jiwa petarung tingkat surga dengan 600 juta koin emas. Menunggu pelelangan berakhir sepenuhnya, kami akan menyerahkan item lelang kepada Anda secara pribadi oleh keluarga obat kuat kami. Prosedur selanjutnya juga akan selesai setelah lelang. Yao Yun tersenyum dan berkata dengan profesional dan lancar. Orang-orang yang bisa masuk ke sini adalah semua orang dengan profil tinggi, jadi klan Yao tentu saja tidak khawatir seseorang akan gagal membayar utangnya. Bagaimanapun, ini adalah klan Yao. Bahkan jika ada beberapa pemberontak, klan Yao memiliki banyak cara untuk menagih utangnya. Kelangkaan barang lelang pertama tentu membuat hati melayang tinggi di tubuh manusia di tempat tersebut. Dari 5 item lelang pertama saja sudah sangat langka, dan 4 item sisanya mau tak mau membuat orang semakin menantikannya. Dan dengan rilis seperti itu, Yao Yun pun sukses menyulut suasana seluruh lelang. Barang lelang pertama hanya berlangsung beberapa menit hingga lelang berakhir, dan dibeli oleh Suner. Meskipun 600 juta koin emas bukanlah angka astronomi, namun sia-sia ditipu oleh klan Yan, yang membuat Xiao Yan dan klan Yan semakin muak, namun Xiao Yan kemudian mengetahui bahwa, apalagi 600 juta, itu bahkan sebuah miliar koin emas, sulit untuk mengukur nilainya. Selanjutnya, mari kita mulai item lelang kedua dari lelang ini. Saya yakin semua orang akan sangat tertarik dengan item lelang ini. Dong, dong, dong. Suara awan obat baru saja jatuh, dan platform kristal tiba-tiba berkedip, dan lapisan kabut juga muncul dari tanah. Sangkar batu giok asli menghilang dengan lembut, digantikan oleh kabut putih yang agak dingin. Tempat di platform lelang tidak ditutup. Setiap kali barang lelang muncul dan pergi, barang tersebut muncul dari tanah melalui cara khusus. Hal ini juga untuk melindungi keamanan mutlak barang lelang. Apa ini? Kemunculan item lelang kedua tidak diragukan lagi menyentuh hati orang-orang kuat yang hadir, dan tiba-tiba sekelompok sosok di belakang terkejut. Wong berdengung. Baunya enak sekali, baunya apa? Sebelum kabut menghilang, semburan wangi yang menggoda keluar dari meja lelang, dan baunya menyegarkan. Item lelang kedua adalah pil obat. Pil ini disebut pil Phoenix Nirvana. Pil ini dapat membantu para petarung abadi bintang 8 meningkatkan peluang mereka untuk menerobos. Meskipun pil ini tidak dapat digunakan untuk kekuatan di atas petarung abadi bintang 8, ini juga merupakan pil obat yang cukup berharga. Dan peringkatnya telah mencapai level puncak peringkat ke-7. Dikatakan bahwa itu memiliki beberapa efek halus pada pembangkit tenaga listrik yang mengolah pembangkit tenaga atribut api. Adapun efeknya, untuk sementara saya tidak tahu karena kebodohan Yao Yun. Petik 2. Namun, karena terkait dengan kata Phoenix, masih belum diketahui apakah pil obat ini ada hubungannya dengan keluarga Phoenix seperti dalam legenda. Yao Yun berkata sedikit, arti kata-katanya sangat jelas. Namun, orang-orang kuat yang hadir harus mengagumi kemampuan Yao Yun dalam berbicara dengan baik. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang kuat di lapangan sedang menatap bintang-bintang, dan mau tidak mau memata-matai obatnya secara menyeluruh. Di meja lelang, pil Phoenix Nirvana terjerat oleh lapisan belenggu energi biru dan segel mati, dan botol giok yang sangat halus menyembunyikan auranya. Dapat dilihat bahwa bayangan jiwa Phoenix yang menjulang perlahan muncul di sekitar pil obat, mengungkapkan misteri yang tak ada habisnya. Ramuan puncak peringkat 7 yang abadi. Pil Phoenix Nirvana. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan guncangan tubuhnya. Dengan kekuatan jiwa tiraninya, dia secara alami menyadari bahwa ada jejak kekuatan keluarga Phoenix dalam ramuan ini, karena saat ini tubuh Xiao Yan berisi keluarga naga. Kekuatannya berfluktuasi dengan hebat, dan ia merespons semuanya sekaligus.
Klan Naga dan Phoenix menanggapi setiap panggilan. Suner, sepertinya benda ini sangat membantumu. Setelah menghela nafas, Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan berbisik pada Suner. Entah kenapa, Xiaoyan selalu merasa Phoenix Soul Shadow ini mirip dengan Saint Flame Golden Crow yang pernah ditampilkan Suner sebelumnya. Segel reinkarnasi Raja Api Mendalam 9 Senior, termasuk persepsi dan kendali Saint Flame, memiliki hubungan penting dengan Jinwu. Dan menurut beberapa ingatanku yang tidak jelas, tampaknya Santo Yan Jinwu dan senior dari Guru Jiu Xuanhuo memiliki hubungan yang mendalam dengan apa yang disebut klan Phoenix. Jika saya bisa mendapatkan pil ini, saya harus mampu menembus 8 bintang dalam waktu yang sangat singkat, berjuang untuk reinkarnasi, dan memata-matai misteri. Mata indah Sun berkedip-kedip, dan nadanya sangat tegas. Baiklah, saya mengerti. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu diam-diam menuliskannya. Saudara Xiaoyan, Suner tahu bahwa kamu baik untuk Suner, tetapi kamu harus menyimpan harta itu di tanganmu untuk akhir cerita. Benda ini, meskipun kamu tidak bisa mendapatkannya, tidak masalah. Suner secara alami tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa diperoleh Xiaoyan adalah Seng Yan Ziwo dan kristal sumber naga kuno yang asli, tetapi dengan barang-barang berharga seperti itu, sayang sekali jika datang untuk melelang pil obat. Tidak apa-apa, itu sepadan. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Tidak, saudara Xiaoyan, aku sangat marah. Suner tampak serius. Oke, aku berjanji itu benar, tapi kamu, seorang wanita kaya, bisa mencobanya. Meski pada akhirnya tidak berhasil, kita bisa mencoba keberuntungan kita setelah upacara akbar. Xiaoyan tidak berdaya dan hanya bisa melakukannya. Kami bukan perampok. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Suner tidak bisa menahan senyum manisnya. Ahem, melihat Suner mengetahui rencana kecilnya, Xiaoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Lelang ini didasarkan pada barter. Anda dapat menaikkan harga sesuka Anda, www.metelnovel.com, dan mengambil harta favorit Anda, dan akan ada penilaian bersama dari para tetua yang terdiri dari keluarga obat kuat kami, sehingga untuk menentukan kepemilikannya. Tapi ingat, setiap orang kuat hanya punya satu kesempatan untuk menawar. Semuanya, tolong. Yaoyun berkata sambil tersenyum tipis, dan ada sedikit harapan dalam suaranya. Meskipun efek misterius pil Phoenix Nirvana dapat dipelajari dari langit dan bumi, dari zaman kuno hingga saat ini, hanya sedikit orang yang benar-benar mendambakan rahasianya. Namun, pil obat semacam ini adalah harta yang nyata bagi orang-orang kuat yang memiliki darah atau kekuatan keluarga Phoenix. Jika mereka memilikinya, mereka mungkin bisa terlibat dengan keluarga Phoenix yang legendaris. Klan naga itu seperti raksasa di dunia. Meskipun klan Phoenix tidak sebanding dengan klan naga, namun juga sama terkenalnya dengan klan naga. Tingkat teror sudah jelas. Apapun yang terkontaminasi klan naga dan Phoenix akan memiliki nilai yang meroket. Pada saat ini, hati banyak orang di seluruh aula lelang perlahan bergetar. Mereka ragu-ragu, haruskah mereka mengambil tindakan atau memilih menunggu dan melihat. Jika taruhannya benar maka niscaya ikan mas akan melompat ke gerbang naga, namun jika taruhannya salah maka hartanya akan terbuang percuma. Untuk sementara waktu, banyak orang kuat juga mengalami stagnasi. Episode 2057. Memiliki gulungan ramuan obat kelas 6 tingkat abadi. Aku menukar sejumlah keterampilan bertarung peringkat suci. Petik 2. Seluruh pelelangan hening untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, rasanya seperti pot yang meledak. Suara tak berujung bergema di seluruh aula lelang, tetapi orang-orang ini mengeluarkan hal-hal yang levelnya agak terlalu rendah untuk ramuan obat kelas 7, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di beberapa baris pertama belum bergerak. Mereka sepertinya menunggu kenaikan harga badut pelompat tersebut. Harta ini ada di kantong mereka, dan mereka enggan bersaing dengannya. Inilah perbedaan antara ras kuno dan kekuatan biasa. Sentua, ini hal yang bagus. Pil itu mengandung energi Phoenix, dan saya khawatir pil itu benar-benar dapat mengeluarkan jejak energi Phoenix. Pada saat itu, dengan kemampuan Anda, saya khawatir akan ada peluang yang sangat lemah untuk memata-matai misteri itu. Melihat sekeliling satu demi satu kenaikan harga seperti kilat, hati Shen Hong terasa panas, dan dia tidak bisa menahan untuk berkata. Aku tahu, dudukkan aku.
Tapi sekarang bukan hanya aku yang menemukan misteri pil obat ini. Orang tua berjubah abu-abu di depan Shen Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, matanya juga melihat posisi ras kuno, jelas orang-orang tua menyadarinya. Misteri pil ini akan segera terungkap. Meskipun harta karun seperti pil Phoenix Nirvana bersifat tirani, tidak ada yang pernah bisa menguraikan misteri batinnya. Kebetulan lelaki tua itu memiliki resep waktu luang di tangannya, jadi lelaki tua itu bersedia menggunakan gulungan abadi resep tingkat bumi tingkat 7 dan hati indah 7 lubang. Sebagai gantinya, setelah bernafas, di kursi sekte Siyue, lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Shen Hong dan Shen Yi membuka mulutnya sedikit, dan berkata dengan suara yang agak acuh tak acuh, seolah-olah itu hanya ujian acak, dan dia tidak melakukannya, mengekspresikan terlalu banyak panas. Resep obat tingkat 7 peringkat abadi, hati indah 7 lubang. Konon benda ini merupakan harta langka bagi para apoteker, karena merupakan resep untuk memurnikan tubuh. Jika tubuh dihancurkan oleh seseorang dan hanya jiwa yang tersisa, tubuh dapat dimurnikan kembali dengan teknologi yang luar biasa. Apoteker, keberadaan 7 lubang dan hati yang indah dapat membuat kekuatan tubuh seseorang ke tingkat yang lebih tinggi setelah pemulihan, dan bahkan ada sedikit peluang untuk menerobos belenggu saat ini dan melangkah ke alam berikutnya. Yao Yun perlahan menghadap lelaki tua berbaju abu-abu dari sekolah Siyue. Dia melemparkannya, dan bergumam pada dirinya sendiri di sudut mulutnya. Dia secara alami menyimpan nama terkenal Qi Kiao Linglong di dalam hatinya. 7 lubang hati yang indah. Metode yang mengerikan, resep semacam ini mungkin memiliki daya tarik yang fatal bagi keluarga Yao. Xiao Yan tiba-tiba menggelengkan kepalanya ke arah Suner saat mendengar kata-kata itu. Jelas sekali, tingkat tawar-menawar ini telah melampaui batas yang dapat mereka hasilkan. Hehe, monster tua Sensi, aku tidak percaya kamu, sebangga kamu, benar-benar membawa orang kuat dari sekte untuk menghadiri festival klan pengobatan secara langsung kali ini. Sudah lama sekali. Tapi aku juga ingin terlibat dalam harta karun seperti pil Phoenix Nirvana. Orang tua itu bersedia menukar senjata abadi peringkat 55 di dunia, perintah api suar bergigi serigala. Setelah beristirahat, seorang lelaki tua dari ras kuno perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum. Orang ini mencium bau kembang api di sekujur tubuhnya, tapi nafas yang keluar dari seluruh tubuhnya sangatlah menakutkan. Lei Qianren dari klan Guntur, mendiang dewa pertarungan bintang 8. Tidak hanya orang tua ini, tetapi 5 klan kuno, ditambah monster tua Sensi dari sekte Siyue, pemimpin tim juga merupakan tahap akhir dari dewa pertarungan bintang 8. Tembakan pembangkit tenaga listrik klan Lei. Senjata abadi peringkat 55 di dunia 1000 besar, perintah api suar taring serigala, dikatakan bahwa benda ini adalah perintah kendali spesies serigala. Jika Anda memilikinya, Anda dapat memesan seluruh pasukan serigala, bahkan beberapa petarung abadi bintang 8. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir hanya dapat menghindari keunggulan untuk sementara. Ini benar-benar trik yang bagus. Beberapa sosok di belakang mau tidak mau bergumam pada diri sendiri, harta berharga semacam ini benar-benar membuat mereka tidak punya keinginan untuk bersaing. Saya bersedia menggunakan pil obat tingkat abadi kelas 7, Feng Yuan dan gulungan keterampilan bertarung. Selain itu, ada teriakan tak berujung, yang segera direkam oleh Yao Yun. Mencicit. Ketika suara di seluruh aula lelang perlahan menjadi sunyi, seorang lelaki tua pucat muncul dari udara di samping Yao Yun, platform lelang, dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi naif. Yao Xuanyi orang tua itu, tugas mengidentifikasi bayinya kali ini, diserahkan kepadaku. Orang tua itu baru saja keluar, dan segera mengambil kertas emas dari tangan Yao Yun, pergi dari sini setelah istirahat, dan kembali ke obat. Di tempat anggota klan senior berkumpul, mereka dengan hati-hati menyaring banyak harta yang baru saja ditawar, dan memilih salah satu yang paling memuaskan. Aku tidak percaya bahkan Yao Xuanyi, tetua kedua dari keluarga Yao, telah muncul. Orang ini adalah pemimpin suku Yao. Jenius dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ada di tangannya. Kecuali tetua pertama dan suku Yao, patriark, yang bisa menahannya, di suku Yao status di antara klan tidak ada bandingannya. Tunggu sebentar, aku hanya tidak tahu kepada siapa harta ini akan berakhir. Satu demi satu bisikan terdengar dari pelelangan di belakang. Menghadapi kenaikan harga pembangkit tenaga listrik tersebut,
mereka bahkan punya keinginan untuk menaikkan harga. Tidak, hak itu seperti menonton drama. Lagi pula, modal yang mereka miliki tidak layak disebut dibandingkan dengan ras kuno ini. Jangan khawatir, ini akan berguna bagimu, dan akan dikembalikan kepadamu nanti. Xiao Yan memandang Suner yang sedang duduk dengan tenang, dengan lembut menyentuh hidung Qiong dengan telapak tangannya, dan tersenyum perlahan. Saudara Xiao Yan, jangan melakukan hal buruk. Suner tidak menganggapnya serius, tapi dia merasakan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kata-kata Xiao Yan. Tidak, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Petik 2. Petik 2. Waktu berlalu dengan tenang. Orang-orang kuat yang hadir, beberapa orang yang baru saja menawar pil Phoenix Nirvana, juga berdebar-debar di saat yang sama, karena mereka tahu bahwa dalam beberapa menit, pemenang sebenarnya akan dipertandingkan. Harta karun seperti pil Phoenix Nirvana sebenarnya lebih banyak terlibat dalam perjudian, tetapi ada beberapa orang yang memiliki hati lebih tinggi dari langit, dan mereka juga ingin mencobanya. Jerawat, www.metelnovel.com, 5 menit kemudian, tubuh Yao Xuanyi turun ke sini, dan segera melihat ke arah orang-orang kuat yang hadir dengan senyuman di wajahnya. Setelah berkonsultasi dengan paviliun tetua keluarga Yao kami, pemenang item lelang ini adalah monster tua dari Sekte Siyue, Sensi. Yao Xuanyi berkata dengan ringan. Hehe, mendengar ini, monster tua Sensi perlahan bangkit, melihat sekeliling, lalu menangkupkan tangannya sedikit, dan duduk setelah menarik napas dalam-dalam. Selamat kepada Sekte Siyue, Yang Mulia Sensi, karena berhasil menawar pil kelas ke-7 peringkat abadi, pil Phoenix Nirvana. Rangkaian transaksi yang sama akan dilakukan setelah lelang. Yao Yun berkata perlahan, suaranya cukup keras dan manis. Namun, bahkan jika banyak orang kuat yang hadir mengetahui bahwa pil obat ini dimasukkan ke dalam tas oleh orang kuat Sekte Siyue, mereka tidak akan berani melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, tidak ada orang buta yang berani terlibat dalam konspirasi dan trik di wilayah keluarga Yao. Tidak ada situasi seperti itu. Ini berbeda dengan membakar diri sendiri. Tetapi jika Anda meninggalkan wilayah klan obat, tampilannya akan berbeda. Meski bayinya baik, Anda harus hidup untuk menikmatinya, bukan? Episode 2058. Dilelang secara berurutan. Saya yakin semua orang semakin menantikan pelelangan keluarga obat kita, bukan? Namun, barang yang akan dilelang selanjutnya ini agak istimewa. Setelah napas Sun, saat pelelangan pil Phoenix Nirvana berakhir, Yao Yun tiba-tiba membuka mulutnya, dan ada fluktuasi api yang jarang terjadi dalam suaranya. Apa sebenarnya item lelang ketiga ini? Segera, setelah hiasan dari 2 item lelang tersebut, 5 klan kuno, termasuk mereka yang berada di urutan kedua setelah ras kuno dan generasi muda, memiliki minat yang kuat. Jelas, lelang selanjutnya memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Pil Phoenix Nirvana diperoleh oleh Sekte Siyue. Apakah itu mendiang Douxian Sensi bintang 8? Xiao Yan bergumam sedikit, dan ada juga ide berani di benaknya. Bagaimanapun, pil obat ini harus diperoleh, bahkan jika itu memprovokasi seluruh Sekte Siyue karenanya. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah harta karun ketiga dalam lelang ini. Dong dong dong. Kali ini, Yao Yun menepuk telapak tangannya dengan lembut, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan sekelompok cahaya putih susu perlahan muncul, memenuhi seluruh lapangan. Nafas yang sangat dingin dan panas terik. Dengan kemunculan kelompok cahaya, bahkan sebelum kemunculan penuhnya terungkap, banyak orang di 3 baris pertama pembangkit tenaga listrik, termasuk Xiao Yan, menyusutkan pupil mereka dengan erat dan tidak bisa menahan kehilangan suara mereka. Ini adalah bahan obat. Bagi orang luar, ini sangat umum. Mungkin hanya sedikit orang yang mengetahui namanya, tapi saya yakin banyak alkemis yang hadir harus mengetahuinya. Itu obat mujarab, sari es, dan buah roh api. Sebuah suara pendek perlahan keluar dari bibir merah Yao Yun, tapi untuk beberapa saat menimbulkan badai. Apa? Buah api sumsum es. Ramuan legendaris. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Pikiran mereka berputar-putar karena kata-kata Yao Yun. Jamu abadi dan obat abadi termasuk dalam kategori bahan obat yang sama, namun bahan obat pada tingkat ini sudah memiliki kearifan yang tidak kalah dengan manusia,
dan bahan obat itu sendiri merupakan harta tiada taraf yang tidak dapat diukur dengan nilainya. Yang terpenting, jamu abadi ini merupakan bahan obat penting untuk menyempurnakan pangkat suci kelas 8 ke atas. Apoteker tingkat suci telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan bahan obat yang dibutuhkan secara alami telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Bahkan ramuan obat tingkat suci memiliki kekuatan menakutkan yang tidak dapat diprediksi. Mencicit. Setelah nafas pendek, cahaya di sekitar kelompok cahaya perlahan meredup, dan badan es yang tertusuk oleh sepotong pemecah es muncul, dan di dalamnya ada buah merah yang diukir dengan garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Buah merah itu seperti kumpulan lumpur, tetapi bahkan dengan isolasi meja lelang dan penyumbatan ramuan, nafas kehidupan yang kaya dan kekuatan yang sangat besar perlahan-lahan mengalir keluar, menunjukkan nilai tertinggi dari ramuan ini, dan bahkan setelahnya menatapnya untuk waktu yang lama, kelebihan energi berubah menjadi binatang merah muda menari di sekitar bahan obatnya, yang sangat misterius. Hal ini adalah hal yang baik. Elder, sepertinya kita harus bergerak. Bahan obat yang telah disiapkan klan sekarang hampir sama. Dengan obat abadi ini, kita dapat meminta kepala klan dari klan obat untuk menyempurnakan ramuan suci dan menambahkan landasan strategis pada ras kita. Di barisan depan, 2 orang. Sosok berbaju hitam berkata dengan lembut. Keduanya milik klan jiwa. Tetua itu terlihat acuh tak acuh, dan ada kerutan yang tak terhitung jumlahnya di pipinya, tapi ada niat membunuh di matanya yang suram. Ada seorang pria agak muda di sampingnya. Cacing di dalam cacing tidak dapat melihat cahaya siang hari. Tetua kedua dari klan jiwa, Hun Suzi, kekuatan tahap akhir dari Dosian Bintang 8, dan Sol Mu tahap akhir, kekuatan tahap akhir dari Dosian Bintang 7 yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara akbar, adalah seorang apoteker tingkat tinggi. Hal ini, saya yakin orang-orang tua di klan juga akan sangat menyukainya, tetapi meminta kepala klan pengobatan untuk memurnikan pil suci, tidak termasuk pembayaran besar yang diperlukan, ramuan obat dan resepnya agak menyakitkan. Mata gelap Suzy menyapu lelaki tua lainnya. Begitu tetua lainnya bergerak, dia juga akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sen tua, hal ini tidak boleh dilewatkan. Di sekte Siyue, Sen Hong berkata dengan ekspresi hiruk-pikuk. Meskipun dia belum bisa memurnikan pil suci, dia cukup percaya diri, setidaknya selama lebih dari 100 tahun. Selama ribuan tahun, dia pasti bisa masuk ke peringkat suci, jadi sangat bagus juga untuk mengumpulkan bahan obat terlebih dahulu. Jangan khawatir, ini kentang panas, kita akan menunggu dan melihat perubahannya. Monster tua Sensi sepertinya telah mengumpulkan banyak kesombongannya karena dia baru saja memenangkan pil Phoenix Nirvana, jadi dia belum siap untuk mengambil tindakan kali ini. Senior Si Chen, hal ini, apakah menurutmu kita perlu mengambil tindakan? Ke arah klan batu, seorang pria dengan wajah sederhana tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada pria tua dengan mata tertutup di depannya. Tubuh lelaki tua itu sedalam gunung. Aura menakutkan yang tak terduga muncul, menakutkan. Yah, lihat aku. Orang tua Si Chen membuka matanya, dan aura yang tak terduga dan mendalam muncul seperti lautan luas. Kaisar Agung Si Chen dari klan batu, mendiang petarung abadi bintang 8, dikatakan memiliki status yang sangat tinggi di antara klan batu, dan dia telah belajar dengan sangat baik, dan kekuatannya cukup untuk menduduki peringkat 5 besar. Klan batu, tahap akhir Seven Star Fighting Immortal. Di sisi lain, di lokasi ras spiritual, terdapat seorang wanita tua dan bayangan yang kesepian dan sombong. Guru, sepertinya sudah waktunya kita bertindak. Wanita di belakang berbisik, bersandar lembut di samping lelaki tua itu. Aku kenal bayi kecil itu. Setelah mendengar ini, tetua klan roh kembali ke meja lelang. Linky tua, kekuatan petarung abadi bintang 8 di tahap akhir, dan penguasaan keterampilan bertarung Linky, bahkan dalam menghadapi beberapa petarung abadi bintang 8 biasa, mereka tidak takut sama sekali. Sangling Zixi, kekuatan tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Klan Guntur, Lord Thunder King, www.metalnovel.com, kita tidak boleh melewatkan hal ini. Keturunan klan Guntur berkata sedikit. Suara itu jatuh, dan mata dalam dari klan Lei tua terkunci di meja lelang. Klan Lei, Raja Guntur Lei Qianren, kekuatan tahap akhir Dosian Bintang 8,
yang dikenal sebagai salah satu atribut guntur paling kuat yang menyerang orang-orang di klan, dapat dikatakan sebagai perwakilan sebenarnya dari klan Lei, ditambah Lei Luoshen, bintang 7 Dou kekuatan tahap akhir Xian. Yang terakhir adalah klan Huo yang baru saja menyakiti Xiao Yan dan yang lainnya. Leluhur Huo Yun, kekuatan pertarungan abadi bintang 8 di tahap akhir, kekuatannya sangat menakutkan. Yan Xuan. Pada saat ini, 5 klan kuno, ditambah beberapa orang sombong, juga mengambil penawaran paling intens untuk ramuan tiada taraf ini. Untuk sementara waktu, suasana seluruh ruang lelang seperti bahan peledak yang menyala, bakar saja. Episode 2059 hehe, semangatmu tinggi sekali. Karena kasusnya seperti ini, mengapa item lelang ketiga dimulai sekarang? Cara pelelangannya masih barter, dan setiap tamu hanya punya satu kesempatan. Yao Yun terus mempertahankan retorika yang elegan, tetapi di bawah kendalinya, dia sedikit memancarkan jejak buah roh api milik esensi es. Aroma obat peri mengejutkan semua orang. Aku membuat gulungan keterampilan bertarung tingkat suci. Sejumlah resep obat tingkat ke-6 peringkat abadi. Pelelangan baru saja dimulai, dan teriakan dari belakang terus terdengar. Itu metode yang sangat menakutkan. Ras kuno dan kekuatan yang statusnya hanya berada di urutan kedua setelah ras kuno belum mengambil tindakan. Hal semacam ini telah dipecat dengan harga yang begitu mahal. Suner mendengarkan harta berharga di bawah satu demi satu. Tiba-tiba, mulut kecil itu sedikit cemberut karena terkejut. Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan obat abadi ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain, tetapi setelah Kaisar Yanji di tubuhnya merasakan aura samar yang dilepaskan dari buah roh api esensi es, itu menjadi kekerasan. Menggoncangkan. Weng berdengung. Setelah sekejap mata, aura samar itu benar-benar melesat ke cincin api Kaisar dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh orang biasa, dan tidak butuh waktu lama untuk langsung menuju ke gulungan kuno di dalam cincin. Itu sisa api suci ketiga dalam daftar api suci. Apa yang terjadi? Xiao Yan hanya bisa melihat perubahan di cincin itu karena terkejut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hai, dengan suara, kekuatan samar buah roh api esensi es langsung menghantam gulungan kuno, dan pesan mendalam segera dikirimkan ke pikiran Xiao Yan. Ramuan puncak tingkat surga peringkat 8, ramuan reinkarnasi, membutuhkan semua bahan obat yang termasuk dalam daftar ramuan, termasuk sumsum es dan buah roh api, batu paus ajaib berusia 30.000 tahun, dan kasur tanah. Beberapa kata sederhana. Kata-kata itu, bagaikan sambaran petir, sangat melukai hati Xiao Yan. Aku menuduhmu, sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Yan menjadi gelap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Ketika dia mendapatkan setengah dari sisa gambar, Xiao Yan diam-diam mencari pil obat yang melahap api suci ini, tetapi tidak ada hasil. Sekarang, dia cukup beruntung bisa menemukan buah roh api esensi es di pelelangan di sini, dan sedikit kekuatan dilepaskan. Hanya secara kebetulan dia menyentuh beberapa energi tidak jelas dari peta sisa, dan informasi dari pil obat ini bocor. Namun, kini setelah ada pil peringkat ketiga yang menelan api suci, kumpulan bahan obat ini telah menjadi batu besar di hati Xiao Yan yang cukup berat. Meskipun buah roh api esensi es berada tepat di depannya, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dengan latar belakangnya dan Suner, akan sangat sulit untuk menawarnya. Selain itu, ada yang disebut batu paus iblis berumur 30.000 tahun. Batu paus iblis adalah esensi seumur hidup dari paus iblis laut dalam Tuan Laut, dan bagi Ocean Warcraft, umur 30.000 tahun tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatannya telah selamat dari 3 bencana dengan selamat dan telah mencapai keberadaan yang benar-benar menakutkan. Selamat dari 3 bencana. Apa konsep itu? Kekuatan semacam itu sama tiraninya dengan manusia yang telah melalui 3 bencana reinkarnasi. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan sekarang hanyalah seorang dewa pertarungan bintang 7. Haruskah dia bertarung langsung dengan orang kuat yang sebanding dengan perampokan 3 reinkarnasi manusia? Selain itu, peringkat pil jenis ini mencapai puncak peringkat ke-8 dari peringkat suci, dan dengan keterampilan pemurnian obat Xiao Yan saat ini, jelas masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ada juga bahan obat terakhir, yang belum pernah didengar Xiao Yan, tetapi melihat arti harfiahnya, mungkin itu adalah hal yang sangat sulit ditemukan.
Saudara Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Suner sepertinya menyadari kelainan Xiaoyan dan mau tidak mau bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menaikkan nada suaranya. Saya bersedia menawarkan sumber naga kuno sebagai alat tawar-menawar. Xiaoyan berkata dengan lembut, tidak peduli dia bisa melakukannya atau tidak, dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Jika Anda kurang beruntung, cobalah keberanian Anda. Jika keberaniannya kurang baik, lumayanlah mencoba peruntungan. Oh, kristal asal naga kuno. Mendengarkan tawaran Xiaoyan, suara berisik dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berangsur-angsur menjadi sunyi, dan mereka semua menatap Xiaoyan secara bersamaan. Saya harus menjadi baik, kristal sumber naga kuno. Nama harta karun semacam ini mungkin familiar bagi yang kuat, dan nilai kristal sumber naga kuno sangat luar biasa, dan secara langsung menghancurkan chip lelang yang diambil oleh mantan orang kuat. Lagi pula, jika Anda mendapatkan sepotong, itu akan ditempa dengan esensi darah naga bagian dalam. Tubuhnya cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik pada level yang sama. Saya bersedia memberikan hati yang memiliki pembuluh darah spiritual. Mata lembut Lingki tua dari klan spiritual sedikit diproyeksikan ke arah Xiaoyan, dan dia berkata setelah beberapa saat. Bagi Xiaoyan dan Suner, bahkan berdasarkan pengalamannya, hal itu belum pernah terjadi. Tapi nafas sengit kedua orang ini dan harta yang bisa mereka ambil jelas tidak seperti orang biasa. Tapi kapan kekuatan tirani seperti itu muncul di benua Douyun? Puncak piramida benua Douyun selalu dikuasai dengan kuat oleh 7 klan kuno. Jantung Venaroh. Dengan tawaran lelaki tua Lingki, terjadi keributan di tempat kejadian. Klan roh memiliki keunggulan alami yang tidak dapat dibandingkan di antara 7 klan kuno, yaitu menciptakan pembuluh darah roh. Dan inti dari pembuluh darah spiritual adalah inti dari pembuluh darah spiritual. Dengan inti urat spiritual saja sudah cukup untuk menciptakan urat nadi spiritual yang penuh energi dan kekuatan di dunia untuk dinikmati generasi mendatang. Jika jumlah hati spiritual cukup besar, bahkan dimungkinkan untuk dengan mudah membuat tanah harta karun yang melampaui pegunungan Yunling. Saya pikir pegunungan Yunling membutuhkan 3 hati spiritual untuk menempanya. Dan energi spiritual langit dan bumi telah makmur selama 10,000 tahun. Dengan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya, ini cukup untuk menjelaskan tirani jantung pembuluh darah spiritual. Karena ras roh telah mengambil tindakan, maka ras roh kita juga akan ikut campur. Klan jiwaku bersedia menukar sejumlah keterampilan bertarung abadi tingkat menengah sebagai alat tawar-menawar. Berdiri sedikit, Hun Suzi menatap lelaki tua Lingki itu, dan segera membuka mulutnya. Seni abadi tingkat menengah. Saya juga meminta para tamu Hun Suzi untuk menjelaskan kegunaan spesifik dari keterampilan bertarung, sehingga pavilion tua kita dapat membuat penilaian yang lebih baik. Yao Yun berkata dengan cemberut saat mendengar ini. Hehe, semuanya, jangan terburu-buru, dan dengarkan aku perlahan-lahan berbicara tentang keterampilan bertarung. Teknik bertarung ini diciptakan oleh Soul Void Patriarch kita. Namanya teknik peleburan jiwa. Dapat memadukan jiwa orang lain dalam waktu singkat, sehingga kekuatan jiwa sendiri dapat menembus belenggu yang ada dalam waktu singkat, dan itu juga dapat memisahkan jiwa orang lain setelahnya. Dan hanya akan ada gejala sisa yang cukup ringan. Dan manfaat terbesar dari keterampilan bertarung ini, www.metelnovel.com, adalah sang alkemis. Seharusnya ada banyak alkemis yang telah mencapai puncak peringkat abadi di antara apoteker, yang sedang berjuang untuk memasuki peringkat suci, kan? Jika Anda memiliki keterampilan bertarung ini, Anda dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka untuk sementara, dan memiliki kekuatan jiwa tingkat kuasi sakral untuk memurnikan pil obat. Saya yakin akan sangat mudah bagi mereka untuk maju ke masa depan. Hun Suzi Weiwei terbuka, sepertinya teknik pertarungan bergulir ini khusus ditujukan untuk keluarga kedokteran. Lupakan saja, orang-orang gila ini. Setelah mendengar kata-kata dari klan Yan dan beberapa orang kuat dengan ketakutan yang masih ada, mereka juga kehilangan minat. Bagaimanapun, bahkan seluruh benua Doudi dimiliki oleh klan pengobatan, dan warisan klan pengobatan hanya memiliki segelintir apoteker sejak zaman kuno, dan mereka bahkan belum menembus keberadaan 2 digit. Menghabiskan banyak uang untuk membeli tanaman obat mungkin tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan
Untuk sementara waktu, kompetisi buah roh api esensi es sebenarnya menjadi panggung bagi Xiao Yan, Ling Qilaosi dan Hun Suzi, tapi saya tidak tahu siapa yang akan tertawa terakhir pada akhirnya. 2060. Berani bertanya apakah ada tamu lain yang menawar. Saat Xiao Yan dan ketiganya mengeluarkan chip penawaran yang mengerikan, Yao Yun melihat sekeliling dan berkata. Petik 2. Ada keheningan setelah menghela nafas. Mohon tunggu sebentar, karena barang lelangnya istimewa, jadi kami perlu mengidentifikasi chip penawaran di tangan Anda terlebih dahulu, sehingga paviliun tua kami dapat mengambil keputusan akhir. Tolong, semua tamu yang masih berniat menawar buah roh api esensi es, silakan ikut dengan saya dengan chip penawaran Anda sendiri. Tetua kedua Yao Xuanyi berpura-pura tersenyum lebar, dan segera melangkah sedikit. Di samping kursi di aula lelang, ada seberkas cahaya. Pintunya menyembur keluar. Aku akan datang ketika aku pergi. Xiao Yan mengangguk pada Suner, dan segera melangkah keluar dan menghilang ke dalam pintu cahaya. Weng Om. Seluruh tubuh terbungkus dalam pintu cahaya, dan setelah bernafas, sebuah rumah emas mulia yang kedap udara muncul, tampaknya untuk menunggu. Rumah emas itu tertutup rapat, dan tidak ada kekuatan yang bisa menembusnya. Saya pikir itu adalah sarana dari keluarga obat, jadi saya hanya bisa menunggu perlahan. Sekitar 5 menit kemudian, tetua kedua Yao Xuanyi menunjukkan senyum sedikit meminta maaf dan muncul di sini. Jelas dia ada di sini bersama Xiao Yan, dan dia sudah pergi ke markas beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya. Hei, adik sudah menunggu lama sekali. Saudara Xiao Yan, tolong keluarkan tiang sumber naga kuno dan biarkan saya memeriksanya dengan cermat. Yao Xuanyi tidak terlalu pamer, tapi berkata langsung. Kenapa, Penatua Yao masih takut kita tidak mampu membayar hutang kita? Xiao Yan menganggap itu sedikit lucu. Ia mengira lelang Yaozu ini sama sekali tidak akan melindungi privasi juru lelang, dan itu karena kekuatan arogan mereka, namun kini mereka masih melakukan hal tersebut. Satu keluar. Saudara Xiao Yan, jangan salah paham. Kami tidak memerlukan hukum dan ketertiban apapun di klan pengobatan, karena klan pengobatan kami adalah hukum dan ketertiban terbaik. Memeriksa chip lelang hanya untuk mencegah beberapa orang yang tidak bermoral. Saudara Xiao Yan juga diminta untuk bekerja sama, kata Yao Xuanyi. Xiao Yan tidak banyak bicara, hanya mengeluarkan tiang sumber naga kuno, dan segera membungkusnya dengan apinya sendiri, perlahan membuka udara, tapi dia menyadari sesuatu dari kata-kata Yao Xuanyi. Dengan kata lain, sepertinya obatnya tidak terlalu sepi di tengah malam akhir-akhir ini. Weng berdengung. Long Yuanjing baru saja muncul, dan tiba-tiba jiwa naga dengan energi yang dahsyat meraung ke arah Yao Xuanyi. Serangan dahsyat semacam itu cukup menakutkan. Tentu saja, saudara Xiao Yan dapat mengambilnya kembali. Anda dapat kembali ke tempat duduk Anda di aula lelang. Nanti, paviliun penatua kami akan menentukan pemenang akhirnya. Yuyin meringkuk, dan banyak orang kuat juga kembali ke aula lelang satu demi satu. Semua orang telah menunggu lama sekali. Setelah pemutaran film di paviliun tetua kita, diputuskan bahwa pemenang buah roh api sumsum es ini adalah saudara Xiao Yan. Yao Xuanyi baru saja muncul, dan tiba-tiba nada kuno muncul, dan suaranya sangat keras. Keluar, matanya tertuju pada Xiao Yandao. Xiao Yan, mendengar suara ini, Hun Suzi tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia tidak mengatakan apapun. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ras sekuat zaman dahulu akan dibandingkan dengan generasi tanpa nama. Sungguh memalukan. Melihat pemandangan ini, monster tua Sensi mengeluarkan suara aneh, dan arti kata-katanya jelas. Guru, ini, wanita segar dan cantik di samping Lingki tua mendengar kata-kata itu, alisnya berdiri tegak, dan dia berkata dengan sedikit marah. Sekte Siyue telah berkali-kali merasa tidak puas dengan ras kuno. Jika bukan karena fakta bahwa ada alkemis puncak dari peringkat abadi peringkat ke-7 di Sekte Siyue, dan dukungan rahasia dari tahta suci, saya khawatir itu telah sepenuhnya dilenyapkan oleh ras kuno. Sangat arogan dan mendominasi. Sier, jangan kasar. Itu hanya pesuruh. Lingki tua memarahinya dengan keras, dan tidak menganggapnya serius. Lingki tua, kamu. Mendengar kata-kata Lingki tua, Sensi meraung. Monster tua Sensi, mohon tahan perkataan dan perbuatanmu. Ini adalah klan Yao.
Jika kamu seperti ini, aku tidak keberatan menekanmu di sini selamanya. Melihat arogansi kedua belah pihak, Yao Xuanyi berkata dengan aura yang bermartabat. Sedikit selingan saja. Setelah pembangunan 3 item lelang, lelang ini perlahan-lahan akan berakhir. Tapi sebelum lelang barang lelang ini berikutnya, izinkan Yao Yun memamerkannya sedikit. Yao Yun memang seorang juru lelang sejati, dan setiap kata memicu suara dari hadiah yang kuat. Pria ini adalah wanita yang sangat berpikiran bisnis. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar Yao Yun begitu pandai bicara. Selain itu keberhasilan buah roh api esensi es membuat Xiao Yan cukup senang, karena Xiao Yan hanya berpelukan. Sikap mencobanya, saya tidak menyangka ternyata saya sendiri yang dilelang. Namun, apa yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiao Yan adalah bahwa pembangkit tenaga listrik jenius dari klan obat yang memperoleh kristal asal naga ini akan menjadi lawan kuatnya di festival klan obat segera setelahnya. Oh, mendengar ini, Suner menyipitkan mata sedikit dan berinisiatif meninggalkan Xiao Yan agak jauh, bibir kecilnya menggigit bibirnya erat-erat, cukup tidak puas. Tentu saja, orang tercantik di dunia tetaplah Sunerku. Xiao Yan memandang Suner dengan cemburu dan segera terhibur. Lagi pula, Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa dalam beberapa menit setelah kepergian Xiao Yan, Suner mengatur dirinya melawan Yao Yun, dan gadis itu pasti akan memikirkan beberapa hal, seperti sosoknya, atau beberapa mantannya, pacar. Jika tonjolannya menonjol, sosok Yao Yun yang hampir sempurna lebih menarik daripada gaya Suner yang muda dan dewasa. Saya pikir Anda semua tahu bahwa 1000 dunia besar membagi keterampilan bertarung ke dalam banyak kategori. Di antaranya, setelah skill pertarungan pangkat suci, itu adalah kategori seni abadi, dan peringkat seni abadi memiliki 3 peringkat, besar, sedang dan kecil. Meski hanya ada perbedaan dalam satu kata, kekuatannya sangat berbeda. Yao Yun sengaja dijual. Ini ada hubungannya dengan lelang berikutnya. Banyak orang kuat yang hadir tidak memahami maksud perkataan Yao Yun, dan mereka mulai mencari tahu. Di tahta suci, setelah pangkat suci, tidak ada pangkat seperti seni abadi, tetapi sepadan dengan seni terlarang. Kekuatan seni terlarang tergantung pada kekuatan-kekuatannya, tetapi seni terlarang yang dilakukan oleh tahta suci yang kuat adalah Hexian, dan tekniknya umumnya tirani. Dalam beberapa tahun terakhir, www.metalnovel.com, Dakian World juga telah memperkenalkan beberapa hal yang diketahui oleh sejumlah kecil orang. Peringkat kategori seni abadi masih ada, tetapi gulungan seni terlarang tidak eksklusif untuk tahta suci, mirip dengan kitab biasa pembangkit tenaga listrik. Budidaya untuk mendapatkan gulungan terlarang. Petik 2. Teknik terlarang tidak memiliki tingkatan tertentu, tapi menilai kekuatan berdasarkan kekuatan penggunanya. Levelnya sama dengan teknik abadi, tapi bisa disebut teknik terlarang, yang tidak diragukan lagi dapat membuktikan kekuatan tiraninya. Kata teknik terlarang sudah cukup untuk benar-benar melampaui alam, cukup untuk bersaing dengan dunia, dan bahkan membunuh reinkarnasi. Dan hal berikutnya yang akan dilelang adalah gulungan keterampilan terlarang yang cukup untuk bersaing dengan keabadian, atau bahkan melampaui keabadian. Levelnya, setelah penilaian ketat dari keluarga pengobatan tingkat tinggi kami, telah mencapai tingkat yang sebanding dengan teknik keabadian hebat. Itu, bernama, Pelangi Sedih Surgawi. Suara bernada tinggi yang disertai dengan 4 kata terakhir terdengar sangat keras, perlahan bertahan di seluruh aula lelang, membuat hadiah yang kuat terasa seperti guntur. Cek 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 cek.